Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aman Nazara dari kelas PTIKA jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Agar pengembangan kurikulum dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum diantaranya landasan filosofis, landasan sosial budaya agama, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, dan landasan perkembangan masyarakat. Komponen pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi atau pengalaman belajar. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, evaluasi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. B. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berarti berkesinambungan menghendaki perkembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horizontal. Berkesinambungan secara vertikal artinya bertahap atau berjenjang dalam artian antara jenjang satu dengan jenjang lainnya berkesinambungan. Sedangkan berkesinambungan horizontal artinya berkelanjutan dapat diartikan pengembangan kurikulum, jenjang pendidikan dan tingkat atau kelas yang sama tidak terputus-putus dan merupakan pengembangan yang terpadu. Prinsip fleksibilitas. Para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan yang. Fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi: pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua, fungsi integrasi, yang ketiga, fungsi diferensiasi, keempat, fungsi persiapan, yang kelima, fungsi pemilihan, yang keenam, fungsi diagnostik. Peranan kurikulum diantaranya peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengembangan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekan bahwa kurikulum mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang terakhir, peranan aktif.
Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Model-model pengembangan kurikulum. Model yang pertama, model administratif, line staff. Model administratif atau garis komando line staff merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Yang kedua, model Bauckham. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model Bauckham memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. Yang ketiga, model arah terbalik Tabas Inverted Model. Sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari yang biasa yang dilakukan. Yang keempat, model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model administratif dilihat dan sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1947. Pada waktu itu, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke pendidikan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal sebagai sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada 1950. Yang kedua, Kurikulum 2004 KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum 2004 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi. KBK, suatu program di pendidikan berbasis kompetensi, harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran pada tahun 2006. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP, disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pemendiknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum periode 2013. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013 atau 2014 pada sekolah-sekolah tertentu. Terbatas sih. Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 13 Juli 2013. Sesuatu yang baru tertentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya tentang kurikulum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.